Hai, saya Wisnu Kumoro untuk Gadgetainment dan ini adalah teknologi akhir pekan. Jadi di video kali ini saya pengen bagiin beberapa rangkuman informasi terkait teknologi selama sepekan terakhir untuk Gadgetainment. Dan kita mulai dari informasi yang pertama. Jadi ada AI yang bisa bantu masak tapi khusus yang punya produk Breathe It. Nama AI-nya Vera. Bisa diminta tolong untuk masak dengan prompter, misalkan panggang stik iga setengah matang. Nah, nanti AI akan bekerja, tapi ini cuma bisa dijalanin di Breathe It Origin 580 dan Origin 940 Smart Grills. Dan ini kisaran harganya sekitar 13,8 juta. Ini adalah hal yang keren menurut saya, tapi kayaknya kalau di Indonesia kurang kepake karena kita di sini Idul Adha aja itu jarang kayak ginian. Biasanya orang malah lebih milih buat ngipas, ya. Dan itu sama-sama AI. Bedanya adalah kalau AI yang ini pakai smartphone, kalau AI yang di Indonesia itu pakai nyuruh. Jadi pakai voice comment kalau kita, ya tolong itu dikipasin gitu. Nah, kalau ini sama, cuman bedanya ini pakai aplikasi. Dan kalau ngelihat dari tren yang kayak gini, kayaknya ini akan makin banyak orang yang berpatokan sama smartphone di depan apapun. Mungkin sekarang adalah barbecue grill gitu ya, atau tempat masak daging. Tapi besok-besok bisa di depan kulkas, depan kompor, mungkin depan akuarium gitu ya. Cuma megang handphone doang, semua dipilih dari handphone. Ya lama-lama ini jadi semacam kunci untuk apapun pada akhirnya. Dan saya nggak tahu apakah itu hal bagus atau enggak, karena kebanyakan megang handphone itu berpengaruh ke punggung. Lama-lama orang jadi bungkuk. Jadi percuma, udah makan daging kolesterol, bungkuk pula. Gak bagus-bagus amat juga efeknya jangka panjang ya. Tapi keren. Breathe It. Namanya mengingatkan saya sama obat minyak rambut zaman dulu ya, tapi bukan, beda. Ya, kalau itu buat bikin rambut jadi kece tapi ada putih-putih netes gitu. Itu cuman generasi saya tahu. Itu cuman generasi saya doang yang tahu itu. Generasi bawah nggak ada yang tahu. Tapi keren sih, ini adalah hal yang keren dan sayang sekali budaya barbecue nggak terlalu banyak di Indonesia, lebih banyak budaya sate. Dan sekarang kita masuk ke informasi yang kedua. WhatsApp udah ada fitur event kayak di Google, jadi siapapun bisa bikin asal udah update ke WhatsApp versi terbaru. Jadi sebenarnya ini Meta sebagai pemilik WhatsApp itu kayak menjadikan WhatsApp itu semakin seperti Facebook. Sebenarnya mulai dari ada WhatsApp Story, Facebook juga ada Facebook Story kan, ngambil dari Instagram. Sekarang dibikinin ada jadwal untuk kalender ini seperti Facebook banget, karena Facebook bisa bikin Facebook event. Sekarang ada di WhatsApp. Lama-lama ini jadi melebur menjadi satu aplikasi pada akhirnya sih menurut saya, dan itu membahayakan karena saya meninggalkan Facebook itu karena kebanyakan yang iklan. Jangan sampai saya meninggalkan WhatsApp karena lama-lama orang-orang banyak yang jualan. Meskipun udah mulai sih, cuma beberapa doang. Itu yang ada yang centang biru ya, itu WhatsApp bisnis, itu pada ngiklan. Tapi kan masih bisa kita tolak. Tapi kalau di Facebook itu kan kayak teman sendiri yang jualan. Dulu paling banyak tuh adalah cappuccino cincau itu terakhir tuh. Itu saya nggak enak. Bukan cuma cappuccino cincaunya yang nggak enak, tapi maksudnya saya nggak enak nolaknya kalau temen yang jual. Dan fitur kalender ini juga sebenarnya merepotkan untuk orang keluar dari notifikasi kalender itu. Misalkan adalah jadwal buat ngeronda atau jadwal buat yang bersihin warga itu, pokoknya bersihin warga. Maksudnya bersihin lingkungan warga gitu ya, kerja bakti. Dimasukin kalender sama Pak RT. Wah, kan nolaknya susah ya. Ini susah banget loh, Ini untuk sebagian grup WhatsApp ini merepotkan. Apalagi grup WhatsApp keluarga di mana kita nggak mau datang ke acaranya, ternyata dimasukin kalender. Bayangkan betapa pressure-nya kalian kan. Ih, ngeri saya. Kita ke hal-hal yang nggak terlalu mengerikan berikutnya. Misalkan adalah Realme. Wah, ini juga ngeri sih. Realme ini ngeri tapi lokal ya, jokes lokal. Realme memperkenalkan teknologi Ultra Clear Camera with AI di Realme 13 Pro Series 5G. Dengan menghadirkan kemampuan AI pada pemrosesan gambar, algoritma AI Hyper Raw, Realme secara signifikan meningkatkan kejelian gambar dan rentang dinamis guna menangkap cahaya dan bayangan otentik dengan hasil yang nyata.
Realme 13 Pro Series 5G juga menghadirkan serangkaian fungsi canggih, termasuk AI Pure Bokeh, AI Natural Skin Tone, dan AI Ultra Clarity yang menjadi tolak ukur baru untuk fotografi portrait. Katanya ya, yang jelas kalau Realme yang buat fiturnya, udahlah, terima aja. Ya, terima aja. Karena hasilnya juga ya sama aja, gitu-gitu aja. Jadi, apapun yang Realme lakukan, terima saja. Karena ya sudah. Karena dia sister group dari perusahaan yang memang jago untuk bikin foto portrait. Dia ada sister group dari Oppo. Jadi ya Oppo udah jago banget bikin kayak gitu-gitu. Ketika sister groupnya bikin kayak ya udah aja, ya kan? Percaya aja udah. Gak percaya juga nggak apa-apa, tapi ya udah. Kalau saya sih pilih percaya aja, udah infonya gitu doang. Dan juga brand berikutnya yang ngerilis produk adalah Poco. PocoPad, tablet pertama berperforma fearless di tahun 2024. Didukung prosesor Snapdragon 7S Gen 2 dan dilengkapi dengan teknologi Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Poco sekaligus memperkenalkan PocoPad Keyboard dan juga Poco Smart Pen untuk melengkapi PocoPad. Jadi bisa dibilang Poco kali ini hadirnya keroyokan karena berserta dengan aksesorisnya. Dan itu bagus sebenarnya. Itu bagus dan saya juga udah lihat harganya luar biasa, terjangkau dibandingkan yang lain-lain. Ya, dibandingkan yang lain-lain itu harganya relatif terjangkau. Yang saya bingungin cuma masalah after sales-nya aja. After sales service-nya seperti apa? Saya nggak tahu, jujur saya bukan pengguna Poco. Mungkin kalian ada pengguna Poco ya, mungkin kalian tahu kayak gimana service-nya. Tapi ada harga yang diturunkan untuk sebuah produk teknologi, biasanya ada sesuatu yang dikurangi. Dan saya nggak tahu apa. Karena dalam bisnis ada yang ditambah, artinya ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus, pasti ada sesuatu yang buruk. Dan yang buruk itu biasanya nggak diiklankan. Dan kita nggak tahu apa. Jadi daripada sibuk mencari-cari tahu apa sebenarnya hal yang dikurangi, lebih baik ya udah dinikmati aja hal bagusnya. Tapi kalau someday kejadian, ya itu resikonya. Sebenarnya gitu. Jadi kalau kalian tertarik beli PocoPad, silahkan. Tapi perlu cautious, perlu hati-hati. Apakah ada side effect dari harga yang rendah tapi performa tinggi ini? Mungkin konfigurasinya dan lain-lainnya, atau mungkin softwarenya, atau mungkin update softwarenya nggak ada, atau gimana saya juga nggak tahu ya, karena saya bukan pengguna Poco. Tapi itu adalah basic atau standar dari bisnis. Ada yang dilebihkan, pasti ada yang dikurangkan. Jadi perlu dipikir baik-baik. Dan informasi terakhir, ini terkait sama brand yang sebenarnya udah cukup hilang di Indonesia, yaitu adalah LG. Apa produk LG terakhir yang kamu tahu? Saya rasa kalau bukan home appliance, yaitu adalah home entertainment. Antara kulkas, kemudian mesin cuci, atau mungkin TV gitu ya, atau monitor. Tapi di sini LG baru aja ngerilis laptop. Jadi ada yang namanya LG Gram Super Slim 2024. Dan ini adalah laptop super tipis yang cuma 12,5 mm. Dan ini bahkan lebih tipis dari baterai A2. Layarnya 15,6 inci dengan prosesor 14 core, Intel Core Ultra 5, 125H. Harganya sekitar 23 juta, tapi belum ada info bakal masuk Indonesia atau enggak. Atau bisa saya pastikan tidak masuk. Karena yang udah kita tahu, LG Gram selama ini nggak pernah masuk Indonesia. Ada, tapi mungkin karyawannya doang yang pakai. Karena LG memang fokusnya aneh menurut saya. Smartphone dia di sini berantakan. Laptop nggak masuk. Padahal tuh banyak dipuji-puji di luar, tapi nggak masuk. Saya tahu kenapa, karena perizinan untuk masuknya susah. Mereka malas kayaknya, lebih mending ngurusin kulkas, mesin cuci, dan yang itu-itu aja. Saya tahu karena saya mantan karyawan, jadi informasi orang dalam zaman dulu ya. Tapi intinya, ya laptopnya nggak bakal masuk, jadi sekedar tahu aja lah ya. LG punya laptop seperti itu, tapi udahlah, nggak usah dipikirin. Beli Lenovo aja, beli Lenovo. Udah pasti ada. Dan itu tadi adalah informasi-informasi ya, seputar teknologi yang disampaikan di akhir pekan. Dan ini memang direkam di akhir pekan. Ya, jadi langsung fresh from the oven. Informasinya langsung saya dapat hari ini, langsung saya rekam, langsung tayang di hari yang sama. Jadi ketika kalian nonton ini di hari ini publish, artinya ini direkam paginya. Ketika baru bangun tidur, ini direkam. Gitu. Jadi ini adalah teknologi akhir pekan episode pertama. Semoga kalian suka, dan kalau kalian ada masukan, silakan tulis di bagian komen.
masukannya seperti apa, dan itu jadi improvement nanti di episode berikutnya. Dan sampai jumpa lagi di Gadgetainment bersama saya Wisnu Kumoro di Teknologi Akhir Pekan.